Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya atas nama Ismayanti selaku pemateri pertama. Saya atas nama Normelia selaku pemateri kedua. Saya atas nama Yunita selaku pemateri ketiga. Saya atas nama Dianova selaku pemateri keempat. Saya atas Meranti selaku pemateri terakhir. Selamat menyaksikan. Baik, adapun materi pertama yaitu alasan mengajukan PHPU di MK yang akan dibawakan oleh Ismayanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai alasan mengajukan PHPU di MK. Namun sebelum saya menjelaskan materi pokok mengenai alasan mengajukan PHPU di MK, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan PHPU di MK. Adapun pihak yang dapat mengajukan PHPU di MK, yang pertama, pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, pemohon dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik atau partai politik lokal peserta pemilu, serta anggota DPR dan anggota DPRD. Yang ketiga, pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan peserta pemilu, anggota DPD. Yang keempat, pemohon dalam PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU anggota DPR dan DPRD, PHPU anggota DPD, dan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah KPU. Objek perselisihan hasil pemilu kada yang menjadi kewenangan MK adalah yang pertama, hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KIP Provinsi atau KPU atau KIP Kabupaten atau Kota yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilu kada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kedua, proses pemilu kada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran pemilu kada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Dan yang ketiga, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilu kada yang berpengaruh terhadap perolehan suara. Dan adapun alasan mengajukan permohonan peninjauan pengadilan hasil pemilihan umum atau PHPU ke MK dapat bervariasi tergantung pada konteks dan keadaan yang spesifik. Adapun beberapa alasan umum yang menjadi dasar pengajuan PHPU di MK yaitu yang pertama, pelanggaran hukum pemilihan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan. Yang kedua, ketidakadilan dalam pemilihan, yaitu terjadinya ketidakadilan yang signifikan dalam pemilihan, seperti ketidaksamaan perlakuan terhadap peserta pemilihan atau pemilih. Yang ketiga, kecurangan dalam pemilihan, terdapat bukti kuat atau dugaan kuat adanya kecurangan dalam pemilihan yang ada mempengaruhi hasilnya. Yang keempat, inkonsistensi dalam penafsiran hukum di mana terjadinya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum pemilihan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pemilihan. Yang kelima, kekeliruan administrasi, di mana terdapat kekeliruan administrasi yang signifikan dalam proses pemilihan yang berpotensi mempengaruhi hasilnya. Berdasarkan contoh kasus yang kami ambil dalam PHPU putusan MK nomor 45/PHPUD 8/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010. Pada permohonan PHPU ada beberapa alasan yang menjadi pokok bentuk pelanggaran pemilu, yaitu yang pertama, bahwa pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang. Yang kedua, bahwa terhadap pelanggaran adanya politik uang oleh pasangan calon nomor 1 telah dilakukan laporan baik perseorangan maupun oleh tim sukses pasangan calon nomor 2.
Yang ketiga, bahwa pemohon juga menemukan banyak pelanggaran politik uang yang telah disampaikan ke petugas pengawas lapangan di Kecamatan Kumai. Yang keempat, bahwa pemohon juga banyak menemukan politik uang yang dilakukan tim sukses pemenangan calon nomor 1 yang disertai ancaman yang tersebar di sebagian besar wilayah kecamatan. Yang kelima, bahwa sebagai bukti adanya ancaman terhadap kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih pasangan tertentu. Dan yang keenam, bahwa pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana dicatat dalam pernyataan keberatan yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara dalam pemilu kada Kota Waringin Barat pada Pleno KPU Kabupaten Kota Waringin Barat tanggal 11 Juni 2010. Keenam jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam arti dilakukan oleh aparat struktural terencana dan mencakup berdampak luas kepada banyak wilayah tersebut. Lanjutnya, materi kedua yaitu syarat mengajukan PHPU di MK yang akan dibawakan oleh Nurmelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurmelia, NIM 742352020007. Langsung saja, di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai syarat mengajukan PHPU di MK. Permohonan yang dibatalkan penetapan hasil perhitungan suara pemilu kada diajukan ke mahkamah paling lambat sekitar 3 hari kerja. Jika permohonan yang diajukan itu melewati 3 hari kerja, maka permohonan tidak dapat diregis, dan adapun permohonan yang diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan 12 rangkap yang telah ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya juga harus memuat identitas lengkap pemohon dengan dilampirkan fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta pemilu kada disertai dengan alat buktinya. Dan juga permohonan yang diajukan harus mengurai secara jelas terkait kesalahan hasil perhitungan suara dan permintaan untuk membatalkan serta permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Sebagaimana syarat di atas telah dipenuhi oleh pemohon dalam perkara PHPU yang dimuat dalam putusan MK nomor 45 PHPU D8/2010. Itulah yang sempat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi ketiga yaitu problematika yang dihadapi MK dalam memutuskan PHPU yang akan dibawakan oleh Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita selaku pemateri ketiga yang akan memaparkan materi mengenai problematika yang dihadapi MK dalam memutus PHPU, yang dimana dalam problematika di sini terbagi menjadi 5 poin, yaitu beban bukti, kemudian kewenangan dan batasan, kemudian waktu penyelesaian, kemudian penafsiran undang-undang, dan ketidaknetralan dan kepentingan publik. Nah, baik, jadi yang pertama di sini yaitu beban bukti. Nah, yang dimana MK harus menentukan standar bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya pelanggaran ataupun kecurangan dalam pemilihan, yang dimana memenuhi standar bukti yang cukup untuk mengubah hasil pemilihan dapat menjadi tantangan. Nah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kecurangan yang rumit atau tersembunyi dengan baik. Nah, kemudian yang kedua di sini yaitu kewenangan dan batasan, yang dimana MK harus memeriksa kewenangannya dalam memutus perkara PHPU dan memastikan bahwa perkara yang diajukan masuk ke dalam ruang lingkup kewenangannya. Nah, kemudian MK juga harus mempertimbangkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang
atau peraturan yang mengatur mengenai pemilihan. Nah, kemudian yang ketiga di sini yaitu waktu penyelesaian, yang dimana dalam kasus PHPU di MK sering sekali memiliki batas waktu yang ketat untuk penyelesaiannya. Nah, yang dimana MK harus melakukan pemeriksaan dan persidangan yang cermat dalam waktu yang terbatas agar dapat memberikan keputusan tepat waktu sesuai dengan jadwal pemilihan dan kestabilan politik. Nah, kemudian yang keempat di sini yaitu penafsiran undang-undang, di mana MK harus melakukan penafsiran terhadap undang-undang pemilihan yang menjadi dasar pemutusan perkara PHPU, yang dimana penafsiran ini dapat melibatkan pertanyaan-pertanyaan interpretasi hukum yang kompleks, yang dimana dapat memengaruhi hasil akhir pemilihan. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir di sini yaitu ketidaknetralan dan kepentingan politik. Nah, yang dimana MK harus menjaga integritas dan netralisasinya dalam memutus perkara PHPU. Yang dimana namun sering sekali MK juga harus mewaspadai bahwasanya adanya kemungkinan ataupun tekanan politik yang dapat memengaruhi proses pengadilan atau keputusan akhir. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi keempat yaitu metode tafsir yang digunakan oleh Hakim MK dalam menyelesaikan sengketa PHPU yang akan dibawakan oleh Andi Atifah. Baik, di sini saya selaku pemateri keempat, saya akan menjelaskan terkait dengan metode tafsir apa yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam memutus suatu perkara terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait hal itu, secara garis besar, teman-teman dapat mengetahui bahwasanya metode tafsir itu ada dua macam, yakni tafsir harfiah dan juga tafsir fungsional. Di mana penafsiran harfiah di sini Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran dengan melihat kalimat-kalimat yang ada dalam peraturan secara tekstual. Nah, selanjutnya penafsiran fungsional, di mana penafsiran fungsional di sini Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran berdasarkan penilaiannya yang juga didapat dari sumber selain apa yang tertulis di peraturan atau penafsiran secara kontekstual. Nah, Jimli Asidiki mengidentifikasikan bahwa ada 23 metode penafsiran, yaitu penafsiran literal, penafsiran gramatikal, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, penafsiran sistematif, penafsiran sejarah undang-undang, penafsiran historis, dalam arti luas penafsiran sosiohistoris, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran sistematis, penafsiran futuristik, penafsiran evolutif dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan juga penafsiran kompensasional, di mana pemilihan dan penggunaan metode interpretasi merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam menemukan penemuan hukum, di mana kemerdekaan hakim dalam menemukan metode penafsiran yang akan digunakan ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwasanya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, penjabaran beberapa kalangan dalam penafsiran konstitusi dapat dilihat mulai dari yang pertama yaitu kalangan originalitas, di mana kalangan originalitas di sini menafsirkan teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari para penyusun konstitusi, di mana metode tafsir yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu tekstualis, di mana kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Nah, tafsir yang kedua yaitu tafsir historikal,
di mana para penganut paham ini meyakini bahwa dalam melakukan penafsiran, hakim itu mendasarkan pada pemahamannya terkait makna kata atau kalimat dalam penelusurannya yang telah melakukan analisis sejarah. Nah, yang ketiga yaitu fungsional, di mana para fungsionalis di sini meyakini bahwasanya putusan yang ditetapkan hakim itu didasarkan pada penafsiran hakim yang berdasarkan pada analisis terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum itu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kalangan non-originalis, di mana kalangan non-originalis di sini beranggapan atau menyebut dirinya sebagai kalangan modernis atau instrumentalis. Kalangan ini beranggapan bahwa konstitusi tidak hanya dilihat dari sejarah pada saat pembentukannya, tetapi konstitusi harus menyesuaikan dengan keadaan modern saat ini. Metode tafsir konstitusi menurut kalangan ini juga ada 3. Yang pertama yaitu doktrinial, di mana paham ini meletakkan idenya bahwa dalam pengambilan keputusan metode tafsir yang digunakan hakim didasarkan pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandangan-pandangan para profesional hukum, atau dengan kata lain dia pada paham ini melihat pada doktrin-doktrin yang telah ada. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu prudensial, di mana para prudensialis di sini berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari penafsiran yang didasarkan pada faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dari suatu kasus. Nah, yang ketiga, yang mana equitable, penafsiran equitable. Menurut kalangan equitable di sini semestinya penafsiran yang dilakukan itu didasarkan pada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan dan apa yang baik dan benar tanpa menghiraukan apa yang tertulis di dalam aturan hukum yang ada. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kalangan terakhir yaitu kalangan naturalis, di mana kalangan ini beranggapan bahwa penafsiran hakim itu didasarkan pada apa yang dibutuhkan atau dianjurkan oleh hukum, alam, atau kitab-kitab agama atau Tuhan, di mana kemanusiaan dan kondisi lapangan ekonomi yang sedang terjadi atau juga didasarkan pada kemungkinan yang telah terjadi. Nah, untuk melihat metode tafsir yang digunakan hakim konstitusi dalam memutus suatu perselisihan hasil pemilihan umum dapat dilihat pada bagian penjelasan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut. Nah, merujuk pada putusan yang kami ambil yakni putusan nomor 45/PHPU-D-8/2010, metode tafsir yang digunakan hakim adalah metode harfiah, yang dimana berdasar pada apa yang ada di dalam teks yang ada di dalam peraturan itu, dimana hal ini didasarkan pada analisis saya pada bagian penjelasan pertimbangan hakim di putusan ini, yakni yang pertama yaitu memaknai secara tekstual pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, selanjutnya dalam bagian penjelasan pertimbangan itu juga hakim memaknai secara tekstual terkait dengan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Junto pasal 13 ayat 3 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwasanya dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar. Mungkin itu. Materi terakhir yaitu pertimbangan Hakim MK dalam menyelesaikan sengketa PHPU yang akan dibawakan oleh Kasmiranti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Di sini dapat beragam dan tergantung pada kasus yang mereka hadapi. Sini berikut beberapa pertimbangan umum yang dapat menjadi faktor dalam putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusionalitas. Salah satu pertimbangan utama bagi Hakim Mahkamah Konstitusi adalah menentukan konstitusionalitas undang-undang atau peraturan yang terkait dengan PHPU. Mereka akan memeriksa apakah undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prinsip-prinsip konstitusi lainnya. Yang kedua yaitu fakta dan bukti.
Hakim Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Mereka akan mengevaluasi keabsahan bukti tersebut dan memutus sejauh mana bukti tersebut dapat mendukung argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu interpretasi hukum. Hakim Mahkamah Konstitusi akan melakukan interpretasi hukum terkait ketentuan PHPU dan undang-undang yang terkait lainnya. Mereka akan menggunakan metode tafsir yang sesuai untuk memahami makna dari ruang lingkup dan hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu putusan sebelumnya. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya yang relevan dalam kasus PHPU. Mereka akan melihat bagaimana sih masalah-masalah yang serupa yang telah diputuskan sebelumnya dan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang telah diterapkan dalam konteks tersebut. Yang kelima yaitu prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Hakim Mahkamah Konstitusi juga akan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik dalam putusan mereka. Mereka akan memperhatikan dampak potensial dari keputusan terhadap stabilitas politik dan kepentingan masyarakat secara luas. Dan yang keenam yaitu keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan lain yang penting adalah prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim Mahkamah Konstitusi akan mencari keseimbangan antara kepentingan yang terlibat dalam sengketa PHPU dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa putusan mereka adil dan konsisten. Mungkin itulah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa PHPU dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian selanjutnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memuat putusan nomor 45/PHPUD angka Romawi 8/2010 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan yang dimuat pada putusan nomor 45/PHPUD/2010. Nah, adapun dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut yakni yang pertama konstitusi dan hukum yang berlaku, yang kedua interpretasi konstitusi, yang ketiga argumen hukum dan fakta, yang keempat prinsip-prinsip konstitusionalitas, dan yang kelima yaitu kepentingan publik. Mungkin hanya itu saja yang sempat saya jelaskan. Sekian dari saya. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami yang membahas terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Segala apa yang kami sampaikan, segala baiknya mohon diambil, tapi